Nabi Ibrahim. Apa pesan pertama sekali yang masuk ke dalam hati sanubari sang Nabi Allah Ismail? Beliau pesan, ma ta'buduna mim ba'di. Hei nak, nanti setelah aku nggak ada, apa yang kamu sembah? Berarti keimanan yang ditanamkan lebih dulu. Orang sekarang bukan ma ta'buduna mim ba'di, anak udah gede dipesen ma ta'kuluna mim ba'di. Tong, ntar kalau babal udah kagak, lu makan apa? Maka orientasinya orang tua sekolah, sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Iman tidak ditanemin, agamanya dangkal, akibatnya muncul banyak orang pinter doang cuman kagak bener. Banyak orang bang pinter doang kagak bener, itu yang pada pakai jas oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Alhamdulillah, meningkat ke acara selanjutnya yaitu inti daripada acara malam hari ini, Mau'idhah Hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf El-Bahir atau yang kita kenal Bapak Ustadz Tile. Mudah-mudahan nanti kita simak, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Silakan bapak-bapak, tadi udah disampaikan maju ke depan biar kelihatan, jangan ngelihat di layar. Adik-adik semua panitia lihat ke depan. Marilah kita dengarkan yaitu Mau'idhah Hasanah yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Nur Fadilah. Pada Bapak Kiai saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para asatidzah, para orang tua, terkhusus para guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini. Yang sama kita muliakan diantaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Markid SPDI, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Syamsuddin SPDI, Al-Mukarram Ustadz Haji Faisal Fakhri SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Yahya, dan guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita, Al-Mukarram Kakanda Ustadz Haji Mursyidi Esos. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Taufik
Guru Ujas SPDI, terkhusus Bapak Lurah yang hadir, Bapak Lurah Haji Agus Esos, dan terkhusus keluarga besar Bang Ali Murdani beserta Mpo Dewi Meilani. Beliau juga selaku Ketua RT dan para orang tua, para guru yang lainnya. Mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang. Catatannya po nggak ada lagi. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, dan juga teman-teman dari Karang Taruna yang insya Allah hadir dan kumpul kita memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka tasyakur walimatul aqiqah putra putri beliau yang bernama Ananda Arsyila Kirania Murdani. Itu ada bacaan di bawah. Mudah-mudahan doa-doa kita terkhusus buat putri yang diakikah malam ini kelak senantiasa Allah jaga, Allah pelihara, disehatkan badannya, panjang umurnya, kelak menjadi anak yang solehah, yang senantiasa menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tua, kebanggaan keluarga, dan bermanfaat buat banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Mursidi bahwa akikah adalah merupakan salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Anak merupakan amanah. Berapa banyak orang berkeluarga puluhan tahun tapi tidak dikaruniain anak. Ada teman saya 15 tahun berumah tangga belum dikasih-kasih anak. Ada yang baru nikah sebulan udah beranak. Kegetapan guru ya. Ini merupakan amanah yang Allah berikan berupa keturunan anak-anak kita. Maka kewajiban orang tua terhadap anak merupakan salah satu filter buat kedepannya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Membentuk anak yang soleh dan solehah nggak segampang membalikkan telapak tangan kita. Sebab zaman yang mempengaruhi, lingkungan yang berat mempengaruhi. Zaman kita dulu ibu dengan zaman sekarang jauh sangat berbeda. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi anak-anak kita. Maka ulama-ulama dulu dan para nabi-nabi terdahulu mendidik anaknya itu yang pertama ditanamkan keimanan. Nabi Allah Ibrahim setelah beliau punya anak yang bernama Ismail dari istri yang kedua, Bu, Nabi Ibrahim istrinya dua, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim bininya dua, Bang, Nabi Ibrahim. Apa pesan pertama sekali yang masuk ke dalam hati sanubari sang Nabi Allah Ismail? Beliau pesan, ma ta'buduna mim ba'di. Hei nak, nanti setelah aku nggak ada, apa yang kamu sembah?
Berarti keimanan yang ditanamkan lebih dulu. Orang sekarang bukan mata buduna mim ba'di, anak udah gede dipesen mata kuluna mim ba'di. Tong, ntar kalau babal udah kagak, lu makan apa? Maka orientasinya orang tua sekolah, sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Iman tidak ditanemin, agamanya dangkal, akibatnya muncul banyak orang pinter doang cuman kagak bener. Banyak orang bang pinter doang kagak bener, itu yang pada pakai jas oren, pakai rompi oren kan pinter semua itu. Emang zaman lagi susah, 2 tahun Covid. Rakyat lagi panik, bansos diembat. Kan sial dangkalan. Kita doang disuruh 3M, dia 17M. Bukan orang nggak pinter. Kenapa? Karena agamanya dangkal, imannya dangkal, ya begitu. Akibatnya pinter doang, cuman minter-minterin rakyat. Kita kepengen anak kita anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter bang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum. Lah bocah pinter. Tanahnya itu juga. Petakannya. Lah suratnya ada 4. Bocah pinter. Bener bu? Iya. Tuh. Emang paling tuaan pinteran lagi. Lah adenya yang bontot jatahnya diembat. Tuh. Mana dikasih pojokan. Pojokan sabiran kuburan. Mana kuburan ngongkong. Ngongkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Nih. Jadi tanemin keimanan. Makanya bayi baru lahir tuh brol ke alam dunia. Sebelum lahir dia timbulnya ada di mana? Dalam perut emak nih. 4 bulan 10 hari itu bocah udah kelejetan po. Empo yang ngerasain bang. Ini menurut ilmu kedokteran 4 bulan 10 hari itu menurut ilmu agama udah ditiupin tuh. Ruhnya ditiupin, ditulis, dicatat. Jodoh, rizki, ajalnya udah ketulis. Maka 4 bulan 10 hari sempurna udah berbentuk itu bocah. Maka bocah dalam perut itu nendang-nendang mulu. Ya po. Mana tendangan kenceng. Kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Itu mantan pemain Real Madrid. Yang nomor punggung 7 pindah ke Juventus. Itu kalau nyerang ke depan cakep bang, dapat umpan dari Gabriel si Gareth Bale. Dia gitu anda tulisannya. Langsung ditendang, cakep tendangannya bengkok pisang. Bocah udah nyundul, sundulannya kenceng. Kayak sundulan Charles Puyol. Tuh, mantan pemain Barcelona. Empok mah nggak tahu. Yang nomor punggung 5, dia kalau pemain belakang tuh bang, kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta langsung disundul. Cakep, palanya nggak peang. Maka 4 bulan 10 hari ditiupin roh. Catat tuh jodoh, rizki, ajalnya udah kecatat kita. Nah disitulah saat-saat. Jangankan 4 bulan 10 hari. 2 bulan aja po udah ketahuan po. Udah keseksa. Muntah tiap jam wae ngidam. Kan orang ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam kadang-kadang agak musim. Dicari. Nggak musim rambutan minta rambutan. Tengah malam pengen nyium pala kereta bang, belum kelar ngomong lu. Ada yang tengah malam pengen buat megang pisang. Lakinya ustad po pulang ceramah dapat besek, dalamnya ada pisangnya. Pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Ngidam, kesiksa. Ditambah 7 bulan, 9 bulan naik itu usia kandungan. 9 bulan itu yang namanya wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Emak mengandung kita. Saat melahirkan pilihan 2, hidup mati. Itu doang udah. Maka perjuangan emak di situ tuh. Makanya kita bang jangan sampai duraka sama emak.
Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak pada sukses, emak telantar. Bener po? Anak udah pada jadi bos, pimpinan perusahaan, emaknya jadi pembantu di rumah. Banyak kejadian sekarang. Kenapa? Beda emak sama anak. Emak bisa ngerawat 10 orang. Gede empe. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Atau bapak-bapak, emak mulu dibanggain. Bapak-bapak dong Ustadz. Bapak juga hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini. Wah, biangnya langsung dirawat. Oh, betul ya bang ya. Tuh. Coba itu. Lah, iya ketahuan bang, jelas ayatnya po lah, kalau cowet 4 ulegan 1. Wah, rapi sambel, sono nguleg sini nguleg gua. Nah, kalau cowet 1 ulegan 4 pecah po. Wah, empok gak ngerasain. Nih. Tuh emak tuh detik-detik mau ngelahirin, pilihan 2. Perut sakit mules, Allah, penyakit 1000 jadi 1. Empok di situ po. Perjuangannya empok, perjuangan emak kita. Sakit mules lakinya jadi, aduh bang, ya Allah bang, abang bawa lo kemana ini? Lakinya nyamperin, ngomong dikit banget, sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Orang laki mah kita po, panik bini mah beranak, siapa sih kagak panik? Tapi lagi panik begitu sempat ngerokok. Iya, no ketempo iya, bener tuh. Main HP ya, dibawa ke bidan, buat ya bang, ngeden gini ya, bin emak ngeden keluar anak, bapak ngeden, wah, tinggal kabur, sakit perjuangan emak, keluar brol anak. Sakit, perih, berlumur darah, emak ngerintih. Apa dia ucapin? Alhamdulillah anak gua selamat. Gak ada emak habis beranak lahirin marah-marah, gak ada. Anak aku keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan, kagak po. Ya Allah, itulah perjuangannya emak. Maka lihat orang dulu, ibu, masya Allah, kita nggak habis pikir emak bapak kita zaman dulu anaknya 13. Bener po, saya 13 emak, anaknya. Semuanya empuan, saya doang laki. Setahun atu, ya Allah po. Tapi hebatnya orang dulu, anak banyak kagak ngerasa susah. Semuanya hidup diurusin. Nah setahun atu, mandi beli mah anduk ke atu. Dilibet-libet pakai kain. Tuh, wilahillah, emak tuh hebat. Subur emang orang dulu. Bapak pulang dari sawah kolornya basah. Ditaruh depan pintu, emak lewat ketetesan, bunting. Ya elah po, bener. Itu saking suburnya orang dulu. Beranaknya kayak kucing, gampang banget brol. Mau sekarang pakai sesar. Orang dulu mah gak ada sesar-sesaran. Itu mah sebenarnya bahasa bidan aja sesar bang. Yang bener menyasar. Emang keluar bukan dari lubang, nyasar namanya. Diperbaharui sama bidan jadi sesar. Bener bu, nyasar padahal udah dibelek. Iya bu, di atas kemana ya? Ya Allah, itu pembukaan 2, pembukaan 3 aja rasanya kayak apa, pinggang belakang pegel po. 2 ilam, ya katanya maksud saya bunting. Ilam po, mau tahu aja. Ini luar biasa. Nah keluar itu anak brol ke alam dunia, maka pertama berfungsi panca indera, bukan kulit, bukan mata. Yang berfungsi itu ya pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ngeluarin dari perut emak kita itu, kita nggak tahu apa-apa, baru dijadikan oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Nih pendengaran dulu. Kuping yang berfungsi, maka disunahkan azan.
Ini kadang-kadang orang sekarang nggak pakai tuh. Apaan tuh katanya lahir diadanin? Dari mana itu ajarannya? Jelas ajarannya bang. Rasulullah mengadzankan Sayyidina Hasan wal Husain, cucu beliau kuping kanan dan mengikomatkan kuping kiri. Adzanin sunnah. Kenapa? Karena yang berfungsi pertama pendengaran. Sebelum suara yang lain masuk ke kupingnya, yang masuk duluan lafzul jalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang masuk tuh. Belum sempat ya dengar lagu-lagu Ayu Ting Ting. Lagu-lagu yang lain, Pok. Tapi yang masuk pertama rekamannya lafzul jalalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzanin, cuma ada cumanya, ngadaninnya jangan kencang-kencang. Mentang-mentang babanya kori, gua baru tumbuhin punya anak, gua anak pertama, gua aja dia tompo. Mana adzannya laga Mekah. Allahu akbar. Bocah pada biru bibirnya. Mukanya pucat gemeter, gua kaget kena sawan. Pelan-pelan ngadaninnya. Wow, empok tawa begitu. Mana buah puhunan lagi. Ya Allah. Lafzul jala keimanan bang. Iman udah ditanemin lebih dulu. Makanya orang-orang tua dulu tuh ya, biarin tong nih, biarin dah. Lu kagak sekolah tinggi, yang penting agama lu kuat. Kan ngaji, Masya Allah Pak, zaman dulu ngaji kayak apa kita? Semuanya dibawa sama orang tua kemana? Ke guru ngaji lekar. Agamanya dulu biar mantep. Kalau agamanya mantep insya Allah aman. Lu gedenya mau jadi apa? Jadi polisi. Polisi beriman karena agamanya mantep. Kalau polisi beriman enggak nembak temennya. Mbak. Mbak, air hangat. Iya, iya. Ntar bah subuh. Iya, iya udah. Bapak mau ngasih kayak kagak serada. Nanya mulu, udah tua-tua, masih kagak paham aja. Ya ahlan wa sahlan. Ada guru kita, guru saya, abang saya Ustaz Haji Ahmad Maulana, pimpinan Travel Al-Huda Tour and Travel. Alhamdulillah Sekjen FS3G, forum silaturahmi, sholat subuh gabungan tiap minggu. Sembayangnya nggak pernah di rumah. Tuh guru, ya Panadol, Panadol, Tafadol, Panadol. Jadi keimanan dulu. Kalau udah imannya mantep mau jadi apa juga nggak jadi masalah. Tinggal lihat bakatnya doang bocah. Ustaz masih kecil anak saya tembak-tembakan mau jadi pegang. Gedenya ntar jadi abri, polisi. Loh, kalau abri polisi beriman paham. Ilmu agamanya mantep. Mantep. Enggak main tembak-tembak aja. Bener po? Gara-gara si Sambo ini. Mbak. Ya orang kagak ngiatin saya, ngiatin aki-aki berdua nih. Ini, Bu. Tuh tanemin dulu. Dulu kan agamanya mantep orang-orang tua dulu. Makanya lihat orang-orang tua dulu anaknya. Sekolah ngaji diutamain. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Beliau bikin Pondok Pesantren Az-Ziyadah bukan mau mencetak jadi pejabat. Dulu zaman sekolah di Az-Ziyadah, Bu, mondok di Az-Ziyadah, nggak ada pelajaran umum. Semua kitab, sekolah kitab di pengajian di pesantren kitab, nggak ada tuh yang namanya upacara, nggak ada dulu. Kenapa? Karena orang tua dulu, ulama dulu untuk mencetak anak kita jadi ulama, agamanya mantep. Termasuk Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali At-Taqwa dulu nggak ada, namanya ujian negara nggak ada. Semua kurikulum sendiri. Kenapa? Karena memang bentuk anaknya buat ngerti agama, paham agama. Kiai Abdullah Syafi'i sama tuh seangkatan beliau. Beliau satu angkatan, satu letting. Kiai Haji Thohir Rohili, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Nur Ali, Kiai Buya Zaidi Muhajir. Itu semua di mana? Di guru kita, guru besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Marzuki bin Mirsad Cipinang. Masya Allah itu dulu. Guru Mugni luar biasa bang. Orang-orang tua dulu. Agamanya dulu mantepin. Kalau agamanya udah mantep insya Allah aman.
Makanya anak banyak dulu tuh orang tua dulu disisain atuh bego. Yang bego aja atuh sisain. Bego tapi bener bang. Daripada pinter gak bener mendingan bego bener. Diajak jalan-jalan kagak mau. Ke mall juga kagak mau. Beliin motor ninja gak mau dia. Kan dikatain bego sama temen. Nah bego lu. Beliin motor kagak mau. Biarin gue mak dikata bego. Yang penting gue menjagain mak gue. Kalau disuruh-suruh mak ke warung baru gue berangkat. Tuh si bego. Emaknya sakit dia jagain si bego. Bener. Sakit perutnya jeburin balsem. Emak sakit mak. Balsem belakang depan jeburin emaknya. Emaknya sampai kepanasan. Panas neng, panas. Emak panas mak. Diambilin payung. Lah bego. Tapi ngerti agama. Emak sekarat, bapak sekarat ngaji. Daripada yang sekolah di Amerika, di Jepang. Otaknya doang diisi cerdas, pinter, bisa komputer, internet, wow bahasa apapun bisa. Tapi agama, Quran gak bisa baca, kagak bisa, susah. Kalau anak yang bisa ngaji mah enak kok baca Quran. Yasin dibacain lagi sekarat. Orang yang lagi sakaratul maut dibacain surah Yasin. Dari mulai lesnya meninggal, malaikat itu ya Allah bu, setiap satu huruf dalam surah Yasin 10 malaikat. Berapa kali huruf itu, berapa huruf di situ dia ada. Berapa malaikat, ngapain tuh malaikat? Nggak diem, berbaris ya sufuna, berbaris-baris. Ngapain berbaris dia? Doain, mengistighfarkan orang yang lagi sakaratul maut dan yang sudah meninggal dunia. Sampai kapan? Sampai dihantarkan itu malaikat menghantarkan ke kuburnya. Tuh makanya baca Yasin, membuat Yasin aja udah. Makanya surat Yasin kagak pakai kita hafalin, hafal sendiri. Memang kita dia biasanya Yasin mulu, dari dulu baca Yasin mulu udah. Kenapa? Hafal sendiri. Jangankan baca Quran, nyanyi aja jangan dihafalin, hafal sendiri. Itu Masya Allah, luar biasa. Dididik dengan pendidikan agama dulu. Maka dapat 7 hari bocah lahir, sunnah diakekahin. Potong rambutnya. Dipotongin tuh laki-laki 2 ekor kambing. Ya enggak, 1 perempuan 1 ekor kambing. Ustadz saya mampunya 1, enggak apa-apa 1. Akekah sunnahnya daging akekah dimatengin dulu bagiin ke jamaah. Beda dengan sunnahnya dari sunnah daging korban. Kalau daging korban sunnahnya mentah dibagiin. Maka ada sekarang orang bang, kemarin belum lama beritanya viral di mana-mana tuh. Sebelum hari raya Idul Adha udah bagi-bagiin kambing dulu. Buat orang ntar katanya hari raya Idul Adha bisa makan daging katanya begitu. Itu belum masuk korban, itu namanya sedekah. Kata dia korban kan PA. Bicara masalah hukum air. Ya bang, makasih bang. Ini air bening namanya nih. Kalau air putih mah susu. Ini air bening ini mak. Udah, ini guru, iya air nih, guru aja mak. Larutan kali dia, mbak. Ini ada guru aja mak nih. Enak larutan tuh, membantu meredakan panas dalam. Sariawan bol pecah-pecah ada semua. Ngapa sih po tawa bol pecah? Emang bol pecah. Kenapa bol mengkirut? Nanti cuci doang dia nggak diteriska. Coba-coba empot teriska. Wah, habis ledies lu. Tawa aja deh bang, mau ngapain? Puyeng, tawa aja po. Mikirin laki emang kagak putih-putih, tawa aja udah. Ya, gue lepas didoain laki kita, ya Allah putihkan laki saya. Wah. Biarin hitam nggak apa-apa, po. Yang penting keras. Keras kemauannya buat begawe nyari kerjaan. Ih najong pikirannya po lu. Ya Allah. Ya Masya Allah. Dididik dengan pendidikan agama dulu. Kenapa? Ini kewajiban. Hakul walidi waladihi salatun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Apa? Yang pertama ayyuh sina ismahu. Kasih nama yang cakep. Namain bocah yang cakep. Ada orang yang ngomong apa artinya sebuah nama? Wah, belagu banget. Apa artinya sebuah nama Ustadz? Yaudah kalau lu kagak berarti namain kunyuk aja anak lu, cara gitu. Kenapa? Karena bayi-bayi muslim diajarkan kasih nama yang baik, nama yang cakep, tujuannya doa itu. Biasanya kita kan orang Betawi namanya ada ciri, cirinya mangap. Ini Rodiah, Romelah. Marfu'ah, Nur Fadilah, ada semuanya. Ada yang monyong, ada Jahroh, Asmaroh, Sapuroh, tuh ujungnya monyong.
Ada yang nyengir, tile. Ada ya. Tuh. Nama. Dari nama-nama Nabi Bapak nggak apa-apa saya ambil. Ambil tafaulan, tabarukan. Nama-nama Nabi pakai nggak apa-apa. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman, Zulkifli. Cakep nama tuh. Nggak mau mau ngetren saat nama-nama malaikat aja. Lah boleh, mau ngapa-ngapa. Rokib, Atid, Malik, Ridwan, cakep. Israel jangan. Jangan lah Israel, Bu. Rada serem bang. Dulu kejadian aki-aki punya cucu namanya Israel. Lagi sekarat tuh aki-aki dicolek kong Israel menengokin. Wah, tambah kelenger jangan. Jangan kasih nama Israel, serem. Dari nama-nama di Quran boleh Ustaz, lah boleh, cuman artinya yang benar. Mentang-mentang di Quran dicari. Wow, namain anak perempuan Siti Khonas. Kok Siti Khonas? Kan ada Quran Ustaz. Itu surah An-Nas, Khonas. Khonas dia gak tahu artinya. Setan puan. Lahir bocah gedenya udah untel aja kayak jablay. Ya ilaha illallah. Anak saya namain Tony Ustaz, cakep kan Tony, keren itu. Lah emang ada Tony di Quran? Ada Ustaz, cuman tersamarkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim lah. Lempengan setan lagi. Ya Allah, ngasih nama yang cakep, tujuannya doa. Itu kan orang Betawi Ustaz, kan macam-macam suku, ada Batak, ada Sunda. Biasanya kan namanya sudah Ujang, Cecep. Depannya taroin nama Islami Muhammad Cecep, kan cakep. Dari Batak Muhammad Ucok, lah cakep. Namanya. Itu kewajiban pertama. Yang kedua, apa kewajiban kita sebagai orang tua? Bang Ali Murdani apa nih? Yang kedua adalah ayu adibahu, dididik dengan pendidikan agama. Bukan hanya sekedar ayu alimahu. Kalau ayu alimahu artinya mengajarkan, tapi ini ayu adibahu, dididik anak-anak kita. Pendidikan apa? Agama dulu, mantap. Kalau sekarang bocah ngeri Bu, zamannya udah beda. Dulu saya masih kecil, tahun 82 baru lahir. Baru 82 saya ini Bang, mukanya aja kelihatan boros. Lahir 82 guru saya. Jauh, tadi kan bercerita sama guru kita. 82? Iya 82. Itu almarhum wal maghfurlah Ki Haji Solehudin ya. Ya Soleh itu Jati Kramat ya, Ziyadatul Solihat. Itu putra beliau namanya Ustadz Imron. Tuh sekelas saya sama beliau tuh. Kelas beliau, bareng sekolah dulu di Aziada, sekelas sama beliau. Beliau mah bolos mulu, jadi kiai. Iya, sama dulu juga bolos juga. Emang bareng bedu. Tuh Masya Allah luar biasa. Dikasih dididik dengan pendidikan agama. Agar anak kita apa? Agamanya mantep, hidup. Kalau agamanya udah mantap enak Bang. Zamannya dulu beda. Dulu sekarang gua lupa, kita dulu tontonan TV doang. Zaman kita kecil lu saya TV hitam putih dicas pakai aki. Asal akinya mau habis redet. Udah begitu dicas dulu aki. Film cuma satu, film tontonan Batman, Superman, Spiderman gitu. Lu ngomong Spiderman. Bocah gak ngerti Spiderman, Batman. Lu ngomong Batman bukan Batman. Batman, Superman. Wow, itu kalau bisa nonton film Batman. Lah langsung aja tuh pengen jadi Batman. Ambil kain ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku Batman dulu. Sekarang udah beda zaman anak kita Bang. Orang tua lagi tugas galak didik anak dulu mah nonton layar tancap aja susah. Itu almarhum Babak di rumah, la ilaha illallah Bang, nonton layar tancap susah. Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Wah, galak. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP, pagi megang HP, siang megang HP, sore megang HP, mau tidur megangin HP, bangun tidur yang dicari. Berantem gara-gara HP. Laki bini sering banget Bang gara-gara HP. Nama cewek dinamain nama temennya. Kenapa mau tawa? Saya sering banget nama saya dipakai sama teman-teman saya. Namanya itu nomor cewek. Dia namain Ustadz Tile 1, Ustadz Tile 2. Bu ilaha illallah, tengah malam nelpon mulu. Bi, Abi, itu nelpon mulu tuh Ustadz Tile. Malam-malam biasa dia nelpon mulu nih ya. Udah bukan saya.
Ada tuh teman model begitu, nggak apa-apa dah sih jadi talenan terus. Ya Masya Allah. Sekarang bang ini zamannya beda. Kan sifat anak kita apa sih? Sifat anak-anak itu hubbut taklif, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, dia pengen tiru. Udah sifat anak-anak itu. Dulu kita kecil begitu, yang kita tonton, kita lihat, kita tiru. Oh, apa bang? Rekam itu. Oh, langsung live. Live ini, YouTube. Hai guys. Para netizen ceramah kalau live hati-hati nih. Incer aja kita kalau ngomongin pemerintah. Mau tangkap begitu dia. Dia kira capung kali main tangkap aja. Hahaha. Ya Allah. Ini luar biasa bang. Tantangan beda zamannya dulu, ingat banget bang. Tahun 87 tuh baru masuk listrik di kampung saya. Itu pakai pelita, kita kelas 2, kelas 3 SD tuh masih pakai pelita di kampung di rumah. Tapi lihat syiar Islam luar biasa. Ada yang habis maghrib ngebet, baca Yasin, ada yang baca Tabarok, ada yang baca Waqiah. Ada yang ngajarin anaknya, lu ngajarin alif-alifan. Ya bu, juz amma dulu mau bacanya, ya enggak? Ana aina una anun, begitu pakai lagu. Ngejak dah alif fatah alif fatah alif fatah a alif fatah alif kasroh alif doma u a i u dulu begitu. Ba patah ba lam do malu ba balu dulu tuh. Mim patah mata patata lam do malu mata lu. Ba do ma buta patata buta mata lu buta dulu begitu ngejak. Ada anak muda masya Allah latihan berzanji enak bang depan musola lampu doang latihan berzanji megang rawi al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu lagam at-taqwa tuh. At-taqwa ujung harapan lagamnya begitu baca rawi. Di azan lagi. Walamma aradallahu ta'ala gitu dulu. Enak dulu yang ngaji, kau ngaji seli. Tuh almarhum bapaknya Kiai Munawir. Kiai Munawir asli bapaknya kau ngaji seli. Wah suaranya enak. Masya Allah. Beliau gurah tuh. Masa ngaji. Baca rawi itu. Ada emak-emak latihan rebana. Ketimpring dulu kok. Gak bolong. Enak lagunya zaman dulu. Habitakuin taha umri. Ya Allah enak dengerin. Intimin. Ulili. Kan begitu orang dulu. Kalau latihan rebana. Intimin. Ulili. Begitu lagunya po. Ana bahwa ya marlatin sani ke pinggir ke tengah nyebur ke pinggir ke tengah nyebur. Marlatin sani itu lagu-lagu zaman dulu Nur Asia Jamil. Jangan saya punya kasetnya dalam itu. Hah? Iya benar. Iya. Itu ada lagunya bang ya. Lagu zaman dulu ya enggak. Ayam ditakolari yang begitu kan lagunya. Iya, Allah. Ada lagunya kaki bisa aja. Itu lagu-lagu zaman Masud Sidik itu mah aku ditipu Jawa. Begitu lagunya. Ya Allah, Masya Allah. Lagu-lagu zaman enak, resep. Kenapa beda perpaduan zaman? Wah sekarang udah kok ya Allah. Kalau filternya agama aman anak kita. Maka emak bapak itu harus jadi filter. Ma fil aba fil abna jelas yang dikerjain bapak, bekerjain emak, bakal dikerjain sama anak. Baba kalong anak kampret. Baba nyolong anak nyopet. Wah fotokopi bagaimana aslinya? Rabak dada kita masing-masing ya Allah. Sekarang anak kita susah, buader banget. Dulu kita bagaimana? Dulunya bagaimana? Dulu kita bagaimana? Rabak, Masya Allah Pak. Ini pendidikan anak itu penting banget. Ustaz sekarang kan kemajuan zaman harus luar biasa, ngikutin dong teknologi, kemudian juga pekerjaan harus ada skill semuanya. Oke iya betul, boleh silakan sekolah jurusan SMK, jurusan apa silakan, bisa komputer, bisa internet, broadcast semuanya jadi multimedia silakan. Tapi kalau semua itu agamanya ada, insya Allah aman. Dulu Pak Habibie kan pernah mencetuskan itu apa? Otak boleh Jerman, hati tetap Mekah, bener kan? Otak boleh Jerman, hati tetap Mekah.
Artinya anak kita kemajuan teknologi ikutin, jangan sekolah doang. Kenapa? Dari sistem pendidikan kita yang sangat ngeri sekarang. Masya Allah luar biasa. Pendidikan agama ada wacana mau dihapus. Bener? Ada tuh wacana mau dihapus. Pendidikan akhlak dulu zaman sekolah kita bang, masuk SD ada namanya pendidikan moral Pancasila. Pancasila aja pakai ada moralnya. Pendidikan akhlak ada. Makanya walaupun lulusan SD dulu semuanya pada berakhlak. Alhamdulillah. Kenapa? Karena jelas agama diajarin khusus. Sekarang ngeri. Kurikulum pendidikan Indonesia yang ada hanya sekarang berorientasi pengisian otaknya doang. Otak diisi anak kita bisa komputer, bisa internet, bisa fisika, IPA dan bisa ilmu-ilmu umum lainnya. Tapi agamanya kosong, agamanya dangkal. Banyak muncul orangnya otaknya pinter doang tapi adab akhlak nggak ada, agama jauh. Maka orang ngaji sekarang udah sama guru lagi udah kepake 2030 diprediksi guru-guru kagak laku. Bakal gulung tikar kagak laku. Kenapa? Semuanya mesin yang kerja. Sekarang ketahuan udah apa aja serba mesin kok. Makanan bisa mesin semuanya. Ya enggak mau ngapain ngetik semuanya di Google ada. HP jelas. Jangan pakai ketik kok. Jangan kita ketik di Google pakai suara doang pencet voice note. Nyari apa di situ ngomong. Nek, hai Google. Minta lagu Nisa Sabian dong. Yang judulnya lah, langsung keluar itu. Lo ngeden. Ngapa jamat sama lo? Ya Allah. Hebat teknologi sekarang. Dulu kita kaget kok ada film di TV bisa ngomong orang langsung sama ya nggak di layar, di TV kita di luar, dia di layar bisa ngomong langsung begitu. Itu film Robocop. Kaget kita dulu. Sekarang di HP udah. Mau kemana? Lu di mana itu? Video call udah. Bener Pok. Kemajuan zaman besok lama-lama Pok kita nggak ngapa-ngapain bang. Diurusin sama mesin. Sampai berak kali mesin yang nyebokin besok. Bener. Ingat orang tua, engkong saya ngomong tuh, ntar lu tong bakal ngerasain zaman lu, ntar lu jalan bayar, ntar lu bakal ngerasain zaman lu ngomong bayar, bener, kenyataan omongan orang dulu, sekarang kita jalan bayar kemana-mana, lah aplikasi Grab, sesuai aplikasi bayar kita, bener Pok, ngomong bayar ntar lu ngerasain, lah bener kita nelpon bayar, pulsa lu kagak beli. Iya juga orang dulu ternyata pikirannya jauh ke depan Po. Siapkan dari sekarang buat anak-anak kita. Pendidikan agama penting Bu. Masukin ke pondok pesantren madrasah. Harus bangga anak kita masukin madrasah. Bangga anak kita masukin ke pesantren. Ini kadang-kadang kagak bangga. Ya anakku daripada kagak sekolah. Terus ya saya masukin aja di madrasah. Ngomong madrasah aja madrasah. Udah kagak bangga gitu. Sekolah doang dianterin. Kalau sekolah mah repot banget ibu-ibu modern sekarang. Beli tas baru, baju baru, seragam baru, SPP datang sekolah diajak dituntun anak apa guru. Anak saya sekolah sini bayarnya berapa, SPP-nya berapa, seragamnya semua saya bayar. Bulanannya terus juga les komputernya apa semua saya bayar. Wah luar biasa. Giliran ngaji lekar sama ustad. Susah banget itu bocah. Datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Kagak dianterin. Tahu-tahu di bocah banyak aja bocah. Anak siapa ini? Bener bang? Iya baju udah sobek, koko udah sobek kagak diganti. Kancing baju kokoknya lain-lain. Ya ilah peci udah buluk udah kayak matang di puun. Ikro udah sobek kagak dibeliin. Jus ama udah pada sobek, tengah sobek, pinggir sobek. Baca ketemu alam taro. Karena tengahnya sobek ketemu alam nasro. Pulang ngaji ditanya ngaji apa no sama guru neng, ngaji dua alam mak. Dua alam itu alam taro sama alam nasro. Lah jadi uka-uka lu. Ngaji dua alam. Anterin juga Po tuh. Emang guru lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu prek semua. Malam Sabtu dong ngomong anak-anak jangan lupa bocah ya besok malam Senin bayaran yang gede 20 yang kecil ceban. Guru lo girang buat tungguin malam Senin. Wah pas gue mau malam Senin hujan. Lo kagak datang bocah ngaji. Hujan. Kalau sekolah mah dibela-belain hujan. Ngaji mah kagak. Ada juga yang rajin tuh bocah datang udah ajarin geblek banget yang satu udah nyender aja ngiler. Yang satu nanya mulu nanya. Emang kita dipuyeng. Emaknya ngomong bayar uang minyak nih Pak, uang minyak nih, uang minyak. Dia kira yang ngajar petroma kali. Ya ilaha illallah.
Apalagi sekarang anak-anak kita Pak, bu pinteran dia. Sekarang kita jadi orang tua baru berasa 2 tahun kita pandemi, anak kita sekolah melalui virtual, bener kan? Bang apa tuh namanya kalau sekolah pakai HP Pak? Online, ya Allah sekolahnya sampai berasa tuh emaknya, bapaknya di rumah. Begini ya rasanya ngurusin anak sekolah. Guru bagaimana? Pikirin juga apalagi guru ngajar, ya Allah Pak, guru alip-alipan. Jangan alip-alipan, ganti alip beneran. Kalau guru alip-alipan kapannya? Bisanya alip-alipan. Guru rekar Masya Allah. Bocah sekarang tantangannya berat. Kritis-kritis bang. Wah kalau nggak pinter-pinter kita. Kalah kita sama dia. Anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kiblat. Besok kita kencing diintip. Ini bocah sekarang nih. Ketemu. Pak Guru bohong. Malah saya kencing ngadepin kiblat Pak Guru. Guru akal banyak, emang ngencing gue ngadep kiblat tong. Cuman punya gue tekuk ke kiri. Loh guru dilawan. Loh, guru mah senjata pamungkas banyak. Emang ngadep kiblat sih gue, cuman punya gue tekuk ke kiri. Wah emang diajarin fikih po itu. Kan kita kalau habis kencing disuruh istibro, dehem, biar tiris tuh. Kalau belum tiris kita bang nih urut, suruh urut. Tuh. Urut biar tiris, nggak apa-apa itu bengkokin boleh, urut itu kalau laki Ustaz. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan mah po abis dehem belum tiris juga nih, duduk angkat tuh begitu gitu tuh pakai tungkak ujung kuku biar tiris. Nggak tiris juga ambil anduk kecil, masukin ke selangkangan, tarik ke depan ke belakang, baret bakrak dah. Tawa aja udah, mau ngapain lagi? Dasar udah dipanjer ini. Tawa aja. Ada bocah sekarang kritis bang, kita harus bisa-bisa. Ustaz, saya mau nanya, lagi ceramah diprotes, anak-anak siapa yang nyantunin anak yatim, kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Wah, bocah sekarang agak mau tanya lagi. Kalau anak yatimnya botak bagaimana Ustaz? Wah, ada aja bang. Hitung pori-porinya Paul, lu gitu aja udah bu. Susah sekarang anak-anak kita bang, kritis. Kenapa? Kita harus lebih hebat. Makanya orang tua dulu, Masya Allah, didik anak, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Orang tua dulu ngasih motivasinya mantep bener bang, semangat buat anak. Tong, baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Lu harus hebat dari gua. Biarin baba lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Asal lu tetap sekolah. Orang tua dulu bang, makanya gak nemu dah cara didik orang tua dulu mak. Galak tegas. Kagak bisa ngaji abisnya direndam. Bener kok, bocah sekarang kan Masya Allah. Survei membuktikan lulus sanawiyah, lulus aliyah, anak-anak kita masih banyak yang belum bisa baca Quran dengan benar. Lulusan sanawiyah, lulusan aliyah banyak po baca Quran gak pakai tajwid. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Nah, kalah sama penyanyi. Mansur S itu penyanyi bu, nyanyi aja pakai tajwid. Rembulan, nah, di situ ditahan. Itu namanya tajibul guna. Nun bertasdid harus dibaca idgham. Dengung, ilah hebat, kaki nyamber aja dia. Ntar orang paroba, gampang tak kepet dari sana lap rapatan. Nih Masya Allah, ngaji, baca Quran itu sunnah hukumnya. Tapi belajar ilmu tajwid fardu ain. Harus bisa bang anak kita baca Quran. Sekarang udah zaman audisi enak anak-anak kita. Kalau udah didik gampang. Mau jadi apa? Lihat bakatnya. Ustadz anak saya kori suaranya enak. Latihan kori. Bangun tidur jangan minum dulu. Duduk di atas bangku. Duduk di atas balai. Suruh gereng aja latihan. Latihan dulu kori. Emang diajarin begitu, diajarin tahsinnya lagu-lagu gitu. Enak kayak motor bannya kempes.
Ustaz, anak saya latihan bakatnya ceramah ini. Kayaknya bisa jadi penceramah, latihan pidato. Ada zaman audisi Indonesia. Tiap tahun Indosiar aksi. Masukin aja udah. Latihan dulu cuma depan kaca aja latihan suruh anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin. Hadirat hadirin, celana merorot benerin. Lah boleh, Pak. Kan awalnya dari hobi, Pak, dari bakat. Sama orang itu, saya nih pidato, bakat, emang ada bakat tuh latihan pidato. Karena senang dengan Kizun MZ, Al-Maghfurlah, luar biasa. Ceramahnya kita lihat, denger enak kayaknya. Bahasanya enak, intonasinya, wah Masya Allah, luar biasa. Dai sejuta umat. Karena kita ngefans, ada mahabbah, kita dengerin ceramah-ceramahnya. Lah Masya Allah, luar biasa. Beliau kalau ceramah intonasinya mantep dia. Kayak Bung Karno, tinggi, turun lagi. Luar biasa. Oratornya begitu dilatih, itu fansnya. Maka saya baca bukunya Dr. Kiai Haji MZ itu ngefans sama siapa? Dengan Pak Bung Karno, dengan Buya Hamka. Itu dia ngefans. Makanya ceramahnya lihat, oratornya luar biasa, intonasi. Pepak di luar, pancung di dalam. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Deh Bang, kita kagak paham. Tapi enak. Seru. Bahasanya enak gitu loh. Tata bahasanya luar biasa. Karena latihan kita dong. Oh iya. Luar biasa. Ayah Yoma Irama, seniman. Bu, tapi ilmu agamanya mantep Bapak. Syair liriknya semuanya lagu 900, hampir 1000 dia ngarang lagu. Dirian ngarang lagu aja. Hebat, Allah kasih maziyahnya begitu beliau. Agamanya dangkal lah, mau bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, India bisa, apa aja bisa bahasa. Ngarang lagu nemu aja itu, heran kita, kagum sama dia. Hampir mau tidur sama bininya aja bikinin lagu. Belum pernah dengar kan? Mau begitu sama bininya, bikin lagu. Bapak ketik di YouTube lagu santai, ciptaan Ayah Joma Irama, aransemen lama. Musiknya begitu di enet, celentang tindi enet, trit di enet, celentang tindi enet. Ya kagak cayaan lu ya Bang Haji. Buka dah sekarang di YouTube ya. Nih buka dan ntar ketik dah. Lah itu langsung saya ngomong sama Ayah Joma tawa. Tidak nemu aja ya Allah, iya. Itu benar begitu. Kan ada ahnya Bu. Coba dah perhatiin Bang. Setel dan terpulang nih. Musiknya di enet, celentang tindi enet, trit enet, santai, yuk kita santai. Oh, begitu ada E-nya. Ya, kagak cayaan dah. Nih kan live ini lah, makanya saya berani live begini loh biar Ayah Joma denger. Iya, Masya Allah, emang bener cerdas, Masya Allah. Mau lagu apa nih yang nemu? Lagu tentang kebangsaan, tentang agama, tentang syariat, tentang akhlak, semuanya ada. Kritik-kritik buat pemerintah ada semuanya, ya enggak? Buat masyarakat semua gitu. Lagu yang paling cepat diciptain sama dia, lagu begadang 2 jam jadi. Lagu yang paling lama 4 tahun jadi apa? Lagu judi. Judi 4 tahun itu baru jadi rekaman. Kenapa? Perlu observasi ke lapangan. Judi. Ya Allah, bener itu. Lagu Sebujur Bangkai, itu beliau cerita. Lagu Sebujur Bangkai itu Bang, sebenarnya cuma sebentar ngarang lagunya, sebentar liriknya, cuma rekamannya yang lama. Karena itu lagu nasihat, dia nyanyi pakai rasa. Masuk dapur rekaman nyanyi, ya enggak? Badan pun tak nangis, badan pun tak nangis, enggak kuat. Kenapa menghayati? Karena itu lagu-lagu nasihat banget. Kagak jadi lagi, udah cut. Kasihan tukang kendang nungguin lama buat merekaman. Kagak jadi. Dan pun tak nangis lagi. Emang dalam itu lagu. 4 bulan itu baru jadi rekaman. Setelah jadi rekaman saya tanya, kok bisa langsung rekamannya? Karena enggak pakai rasa nyanyinya. Udah dihambarin aja nyanyinya. Coba pakai rasa. Ayah kan matanya, air matanya cetek Bang, menangis mulu. Hebat dia. Sampai lagu poligami dibikin sama dia. Ada, kayaknya praktekin, kenyataan. Lagu mandul, ada mandul. Ibu Rika enggak punya anak,
Dibikin lagu tuh, lagu buat Ibu Rika sebenarnya. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Buat dia. Sampai bini lagi beranak dinyanyiin. Ku terharu judulnya. Wah elah. Tega itu lagu. Itu bini lagi beranak dia bikin lagu. Hebat banget. Apaan aja kok ngaji om mama. Lagu apa nasihat yang ada semuanya. Ngeritik pemerintah ada semuanya. Ya enggak? Masya Allah. Jadi seniman-seniman yang beriman. Ayah aja mah kalau ceramah. Suaranya antem. Kalau kita lihat goyangannya Inul. Kalau kita lihat goyangannya Uuts. Itu goyang-goyang erotis. Diharamkan oleh agama. Betul tidak? Wah, betul tidak. Saya kalau ceramah ngikut dia bang. Wah gorokan habis. Almarhum Ustadz Uje. Wah anak kita. Wah bagaimana? Wah, gayanya ceramahnya hebat. Subhanallah walhamdulillah mantap banget, hebat dah pokoknya. Ustaz anak saya lagi ngefans banget sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Zikir, bagian zikir ada. Saudaraku, ketika hati ini berzikir kepada Allah, subhanallah, tawa aja udah. Mau ngapain? Iya, makanya masya Allah Bu, ingin anak-anak kita harus hebat dari kita. Didik dengan pendidikan agama, mantepin agamanya dulu, mantepin agamanya dulu. Mantepin agamanya dulu. Agama sudah mantep mau jadi apa? Bakat anak kita. Ustaz anak saya main kapal-kapalan mulu, pilot. Terjadi pilot-pilot yang beriman ngerti agama. Anak saya dari masih kecil lain dari yang lain Ustaz. Korengan mulu. Dokter. Terjadi dokter yang beriman ngerti agama. Insya Allah mau jadi apa anak kita? Insya Allah ke depannya menjadi anak yang soleh. Anak yang berguna buat agama, nusa dan bangsa. Meninggal dunia kita sebagai orang tua. Anak kita yang senantiasa doain kita. Jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah gak mendoain orang-orang tua kita. Kita kepengen anak kita itu meninggal dunia. Kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Akikah tujuannya apa sih? Untuk berkorban. Dipotong rambutnya tuh. Potongin, ntar makan kita daging nih. Daging akikah makan bareng. Potong rambutnya. Potong rambutnya, kumpulin jangan dibuang. Pagi-pagi cukur botakin semuanya. Timbang po. Itu aturannya begitu fikihnya. Ditimbang pakai timbangan emas. Umpama rambut anak kita ditimbang itu dapat 3 kintal. Kebanyakan ya. Iya dapat 5 gram, 10 gram. Tukarin tuh. Dengan apa? Dengan harga emas. Emas sekarang 24 berapa? Bawa 1,5 juta. Ya po, tukarin tuh berapa kali. Kasih bagian anak-anak yatim. Itu anjuran. Kenapa tujuan akikah anak kita? 1, kedepannya anak kita biar gampang dinasihatin. Gedenya anak kita enggak merugul lagunya. Ustaz saya dulu masih kecil belum ketahuan diakikahin apa kagak sama bapak saya. Ya enggak. Terus bagaimana kira-kira? Saya mau bikin akikah. Ya enggak ngapa-ngapa. Bikin aja akikah buat kita. Kenapa? Karena akikah itu kewajiban orang tua. Ustaz enggak akikah aja langsung korban. Ya enggak ngapa-ngapa sih. Niatin sunnah korban. Niatin. Enggak ngapa-ngapa. Ini makanya kita kepengen anak-anak kita. Nih Ananda Arsila Kirania Murdani. Nama sekarang bocah susah-susah kok. Namanya keren-keren ngikutin. Nama kita Tile. Apa tau? Ya Masya Allah. Dan namanya bener Nur Fadila po. Karena memang masih kecil panggilan koyok kan masih kecil tuh. Zaman kecil Tile. Akhirnya keterusan sampai sekarang Tile gitu. Bukan baru-baru jadi penceramah dikasih nama lakob Tile. Bukan. Kalau yang lain kan banyak kan itu baru-baru semua. Wah namanya cakep begini ganti Jaka Tingkir. Namanya cakep ganti Jaka Tarum. Jaka Tenda. Macam-macam udah. Jaka Suara. Ya kadang saya lihat mantap buat. Di Baleho tablik akbar bersama 8 jaka. Ilah keren buat Jaka Tingkir, Jaka Kelana, Jaka Gelandeg, Jaka semua terakhir Jaka Ria. Bagian gotongin panggung kali itu dia. Ya Allah. Dia emang namanya. Kenapa? Karena kita kepengen anak-anak kita jadi orang yang bermanfaat. Maka diakikahin tujuannya gampang dinasihatin, enggak merugul, kedepannya insya Allah kita bang. Ya Bapak Ali Murdani, Bapak RT mudah-mudahan saya yakin kita hanya bisa doain.
Kita semua bisa doain putri beliau yang baru diakekahin. Tapi setelahnya itu adalah kewajiban orang tuanya mendidik dengan pendidikan agama. Dan yang ketiga, kewajiban orang tua setelah dikasih nama yang cakep, dididik dengan pendidikan agama lebih dahulu. Dan yang ketiga, ayyuzawijahu, dinikahkan, dikawinkan. Insya Allah kalau dikawin udah lepas tanggung jawab kedua orang tua. Kalau sudah nikah masing-masing menjalankan kehidupan. Ya Bu, artinya apa? Silakan urus rumah tangga masing-masing. Artinya apa? Bu, supaya kita orang tua lengkap sudah kewajiban-kewajiban buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang lagi pada belajar Bang, doa orang tua itu luar biasa kepada anaknya. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya seorang nabi kepada umatnya, langsung dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak saya susah buat diajarin, Fatihain aja udah. Badar banget Pak Ustaz, boleh disuruh belajar malas buat Fatihain, jangan diomelin, Fatihain aja udah. Fatihain aja, doain. Fatihain, doain. Ya enggak, insya Allah. Ya enggak, mungkin hari ini dia begini-begini, insya Allah pasti. Kalau udah agama, sejelek-jeleknya kita orang Betawi, biar kata badar banget tetap sama agama nggak pernah lepas, bener. Lah kalau udah agamanya mantap Betawi, luar biasa. Gue emang agak sembahyang, gue emang tukang mabuk. Tapi kalau agama gue udah acak-acak, gue paling depan, gue bacok begitu. Tuh biarin, masih mudah-mudahan masih ada ghirah, rasa cinta. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak yang solihin dan solihat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita orang tua diberi sehat, panjang umur, berkah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mudahin semua, kasih rezeki yang banyak buat didik anak-anak kita. Selama anak kita masih ada kemauan, terus selagi kita mampu, terus insya Allah Pak, yakin kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak kita. Kita nggak tahu dari kampung kita ada menjadi anak-anak yang di sini jadi ulama yang besar. Kita nggak tahu dari pejabat yang besar. Semua dasarnya tidak lain adalah keluarga, ibu dan bapak menjadi filter buat anak-anak kita. Mudah-mudahan Bang Ali Murdani beserta Mpok Dewi sehat, panjang umur, berkah, dan mudah-mudahan yang diniatin semua dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Putri yang diakikah Ananda Arsila Kirania Murdani diberikan sehat, panjang umur, kelak jadi anak yang solehah, menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tua dan keluarga, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia. Wah, walimatul akikah jam 11 lewat. Ya, ini aja dah. Belum makan. Ini aja barangkali ya. Bang Ali Murdani ya tadi doang sore belum ya dah. Doain saya biar sehat, ini belum lama baru bangun sakit ini guru. Kemarin muka kita masih pucat banget Pok ya. Masya Allah muka kita kemarin kayak HPS putih buat putih ya. Dah ini aja udah ngapa sih Pok tawa ya, doain ya. Orang niat saya jangan kan sakitnya, sehatnya jangan nes apalagi sakitnya. Dah doain biar sehat ya. Dah mudah-mudahan ya dah. Nah udah malam udah siapin Bang Haji Murdani, Ali Murdani ya, kalau ada siapin. Ya kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kek usahain juga. Ngingetin ini mak ngasih tahu doang nih. Ya Bu ya. Mak iya belum Pok. Dah Bu doain biar gemuk. Biar gemuk, biar sehat. Lo gemuk kok karena tile ntar jadi tolek. Dah guru-guru kita yang hadir biar sehat, panjang umur, diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu Bu, dah doa dulu, langsung doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita telah mendengarkan mau'izah hasanah disampaikan oleh